Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Asep. Di kesempatan hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari yang minggu lalu udah Bapak share ya. Nah, hari ini kita akan belajar TIK tentang shortcut pada keyboard. Nah, jadi anak-anak, shortcut keyboard itu artinya adalah kombinasi pada tombol-tombol yang ada di keyboard. Misalnya kalau kita mau mengcopy, mempaste, selama ini kan kita menggunakannya melalui mouse ya. Jadi agak ribet, harus diblok dulu ini dan itu. Nah, ada cara mudah untuk mengatasi semua itu agar lebih mudah. Caranya dengan kombinasi tadi atau shortcut pada keyboard. Nah, di sini Bapak langsung tampilkan saja ya. Nah, mungkin Bapak akan mengulang dari awal dari cara membuka Microsoft Word pada komputer kalian ya. Nah, di sini yang pertama kali harus kita lakukan ialah membuka Microsoft Word. Bagaimana cara membuka Microsoft Word? Pertama, silahkan kalian pilih dulu aplikasinya. Biasanya aplikasi Microsoft Word akan tampil di desktop kalian seperti ini. Tinggal kalian klik 2 kali, maka Microsoft Word-nya akan jalan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Nah, mungkin sini ada sangat banyak sekali menu-menu dan toolbar ya. Jadi yang di atas ini namanya menu, yang di bawah ini adalah toolbarnya. Nah, ini sebelumnya kalian telah pelajari di website yang Bapak berikan kepada kalian ya. Jadi semua menu-menu dan tools-tools yang ada di Microsoft Word ini semuanya ada di website yang telah Bapak bagikan di classroom kalian. Jadi singkat saja, di sini hanya Bapak langsung menjelaskan tentang shortcut pada keyboard ya. Jadi kalau kalian lihat di sini di menu home, ini kan ada yang namanya panel font dan panel paragraf ya. Panel font itu isinya tentang jenis-jenis style huruf, warna huruf, dan tebal atau miring huruf dan sebagainya ya. Sedangkan paragraf ini untuk mengatur jarak antara huruf dan kalimat ya. Jadi kita bisa ngatur paragrafnya, bisa ngatur spasinya. Oke, lanjut ke materi inti kita yaitu shortcut pada komputer. Di sini kita tulis Nah, jadi di sini Bapak udah membuat sebuah kalimat ini sebagai contoh untuk melakukan shortcut atau kombinasi pada keyboard ya. Nah, di sini ada tulisannya misalnya maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu ya. Pertama anak-anak mungkin udah tahu ya bagaimana cara membesarkan dan memperkecilkan huruf. Jadi Bapak mungkin nggak usah jelaskan lebih detail. Kalau untuk membesarkan huruf kan cukup kalian blok seperti ini. Lalu di atas ini ada namanya font size ya, atau bisa juga kita menggunakan huruf A besar dan A kecil ini. Kalau mau membesarkan tinggal diklik saja yang A besarnya, kalau untuk mengecilkan sebaliknya kita pilih yang A kecil ya. Sini kita besarkan dikit biar lebih jelas. Terus mungkin karena tulisannya terlalu tipis kita tebalkan menggunakan bold ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke shortcut pada keyboard. Nah, ini kan kita menggunakan bold nih untuk menebalkan. Sekarang Pak Asep, bagaimana cara menebalkan tanpa harus kita klik huruf B ini atau bold ini? Caranya gampang. Jadi di keyboard di situ ada namanya tombol CTRL atau control ya, control. Nah, tombol CTRL ini bisa kita kombinasikan dengan huruf-huruf yang ada di keyboard. Misalnya ini kan huruf B nih, kita ingin menebalkan huruf ini misalnya. Caranya kita tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita tekan huruf B. Nah, maka dia akan tebal dengan sendirinya menggunakan shortcut pada keyboard.
Lalu bagaimana cara memiringkannya? Ya sama. Untuk memiringkannya otomatis kita menggunakan tools yang namanya italic ya. Italic itu yang ini. Bagaimana cara memiringkannya tanpa harus kita klik italic? Caranya tinggal kita tekan Ctrl lalu kita tekan huruf I ya, jadi bersamaan ya, Ctrl dan huruf I, maka dia akan miring dengan sendirinya. Dan untuk mengembalikannya kita bisa tekan Ctrl dan B biar dia tipis kembali tulisannya, dan Ctrl dan I. Nah, jadi bersamaan ya antara Ctrl yang CTRL sama tombol I, huruf I kita tekan bersamaan, maka dia akan miring. Dan jika kita tekan yang kedua kalinya, maka dia akan kembali normal seperti semula, seperti ini ya. Lanjut yang kedua, misalnya kita ingin ngeprint nih, bagaimana caranya? Kita tinggal tekan tombol CTRL bersamaan dengan huruf P, maka kita akan langsung masuk ke panel print seperti ini ya. Nah, ini panel print, lalu tinggal kita klik print, maka dokumen yang telah kita buat tadi akan tercetak seperti ini. Lanjut, misalnya kita mau mengcopy tulisan ini ke dokumen lain atau ke bawah. Caranya bagaimana? Tinggal kita blok. Nah, kalau biasanya kan kita cara mengkopinya nih, klik kanan lalu pilih copy kan. Kalau menggunakan keyboard itu tidak perlu, kita cukup blok semuanya, tekan CTRL bersamaan dengan huruf C, maka otomatis dia telah tercopy. Lalu bagaimana cara pastenya? Kita coba paste di bawah sini ya. Kalau menggunakan mouse kita klik kanan dulu baru klik paste ya, ada banyak pilihan. Tapi kalau menggunakan keyboard kita cukup tekan tombol CTRL bersamaan dengan huruf V ya, V bukan P, V, maka otomatis dia akan tercopy di bawahnya seperti ini. Ini udah tercopy ya. Lalu ada lagi yang namanya cut, memotong ya, atau memotong ya bahasa Inggrisnya. Nah, cut. Bagaimana cara nge-cut pada dokumen? Ya, caranya sama. Kita blok dulu kalimatnya atau paragrafnya, lalu kita tekan CTRL bersamaan dengan huruf X ya, bukan C. Kalau C tadi copy, namanya memang cut atau cut ya, berarti dia memotong ya. Akan tapi kita tidak menggunakan huruf C ya, jadi CTRL bersamaan dengan huruf X, maka otomatis dia akan terpotong seperti ini. Atau bisa kita pindahkan ya, karena artinya cut itu bisa memindahkan, bisa memotong ya. Nah lanjut. Nah lalu bagaimana nih misalnya kalau ada banyak sekali dokumen kita, misalnya ini Bapak copy banyak-banyak dulu ya. Nah, misalnya Pak Asep, saya mau memblok atau memilih semua tulisan ini. Kalau kita menggunakan mouse kita pasti akan membloknya seperti ini ya, jadi satu persatu seperti ini. Nah kita blok ke bawah, nah lalu terblok semua ya. Lalu bagaimana kalau seandainya dokumen kita sampai mungkin 10 lembar, masa kita harus begini sampai ke bawah sampai 10 lembar? Nah itu nggak memungkinkan ya. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa ngeblok dengan cepat? Dan caranya kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard ini. Bagaimana caranya? Kita tekan tombol CTRL bersamaan dengan huruf A. Jadi kalau dibahasakan adalah select all atau CTRL bersama dengan huruf A ya. Coba kita tekan CTRL bersama dengan huruf A. Nah otomatis dia akan terblok semua tanpa harus Bapak blok satu persatu seperti ini ya. Kita ulangi. Untuk memilih semua paragraf, semua kalimat dengan cepat tanpa harus kita blok seperti tadi satu persatu, kita bisa menggunakan tombol CTRL bersamaan dengan huruf A seperti ini. Nah maka dia otomatis akan semuanya langsung terpilih atau terselect ya.
Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk materi tentang shortcut pada keyboard pada hari ini ya. Mungkin anak-anak kalau seandainya ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang dimengerti, silahkan anak-anak bisa komentar di channelnya Bapak di bawah ya. Tinggal tulis namanya, kelasnya dari mana, terus pertanyaannya apa. Insya Allah Bapak akan jawab satu persatu. Kalau mungkin jawabannya tidak di video, mungkin Bapak akan jawab langsung di classroom kalian masing-masing ya. Sekian dari Bapak, semoga kalian terus sehat dan jangan lupa terus semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.